Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas reguler mata kuliah pengantar manajemen akan menjelaskan materi mengenai budaya organisasi di perusahaan Gojek. Perkenalkan, nama saya Setianing Suris Mulyani, NIM I141900037. Nah, jadi terdapat sumber budaya organisasi. Yang pertama adalah pendiri organisasi. Untuk perusahaan Gojek atau perusahaan startup transportasi berbasis online ini, pendirinya yaitu Bapak Nadiem Makarim, di mana saat ini beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Sumber budaya organisasi yang kedua yaitu visi dan misi. Gojek sendiri memiliki visi dan 4 misi. Visinya yaitu membantu memperbaiki fasilitas transportasi di Indonesia, memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengirim dokumen, belanja harian dengan menggunakan fasilitas kurir, dan juga mensejahterakan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Lalu sumber budaya organisasi yang ketiga yaitu praktik masa lampau yang menyangkut organisasi. Untuk praktik masa lampau dari Gojek sendiri yaitu dahulu sistem pemesanan Gojek belum melalui aplikasi seperti saat ini. Sistem pemesanannya hanya melalui call center, di mana call center sebagai perantara antara driver Gojek dan pelanggannya. Sumber budaya organisasi yang keempat yaitu hal-hal atau cara yang telah dilakukan. Nah, untuk hal-hal yang telah dilakukan oleh Gojek sendiri yaitu perusahaan ini telah menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari pemesanan makanan, belanja harian, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan telah disediakan oleh aplikasi ini. Lalu sumber budaya organisasi yang terakhir adalah perilaku top manajemen. Gojek sendiri memiliki 3 pilar utama yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Kecepatannya yaitu Gojek melayani dengan cepat serta akan terus berkembang dan belajar dari pengalaman. Inovasinya sendiri yaitu Gojek akan terus berkarya untuk memperbaiki layanan dan senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh penggunanya, serta dampak sosialnya sendiri yaitu Gojek akan konsisten dan menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh penggunanya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara para karyawan mempelajari budaya organisasi? Yang pertama yaitu cerita. Nah, melalui cerita-cerita, berbagi informasi, sharing-sharing, dan saling support antara satu sama lain, memudahkan para karyawannya memahami budaya organisasi. Yang kedua yaitu simbol materi. Simbol materi atau aset fisik yang membedakan organisasi ini dengan yang lainnya. Untuk di perusahaan atau organisasi Gojek sendiri, mereka memiliki logo atau simbol perusahaan. Namanya itu adalah Solv. Nah, Solv ini menjadi simbol yang mengingatkan perusahaan Gojek bahwa mereka memiliki solusi dari setiap situasi. Dan yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa atau istilah, jargon, singkatan, dan yang lainnya yang memiliki makna khusus bagi organisasi. Untuk di perusahaan Gojek sendiri terkenal dengan adanya hashtag pasti ada jalan. Nah, hashtag ini memiliki makna khusus bagi organisasi, yaitu mengingatkan bahwa di balik setiap tantangan pasti ada solusi untuk melewatinya. Aku akan menyambung budaya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan Gojek. Nah, yang selanjutnya adalah ciri budaya organisasi dari perusahaan Gojek adalah orientasi pada hasil dengan jenis budayanya budaya mercenary. Karena perusahaan Gojek ini memiliki target tersendiri untuk mencapai pada mungkin setiap bulannya. Kemudian, perusahaan berfokus langsung pada tujuan seperti yang telah
dapat kita lihat dari yang awalnya Gojek ini hanya bergerak dalam moda transportasi dan food delivery, kini semakin bertambah menjadi adanya GoSend, GoMassage, dan yang lain-lain, yang tentunya sangat mempermudah masyarakat dan memperoleh antusiasme masyarakat yang lumayan besar sehingga perusahaan ini dapat mempertahankan eksistensinya. Selain itu, budaya organisasi yang kuat ditunjukkan dari perekrutan karyawan baru. Biasanya perekrutan karyawan akan dilakukan ketika perusahaan Gojek membuka atau rilis di kota baru. Dan ketika sudah mencukupi, mereka akan menghentikan karena jika terlalu banyak akan tidak efektif untuk kerja dari perusahaan Gojek itu sendiri. Tinjau dari cara para karyawan mempelajari budaya dalam perusahaan Gojek ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama cerita dari karyawan lain. Nah, karyawan baru dalam perusahaan Gojek dapat memperoleh informasi budaya baru dari karyawan lama yang telah mengetahui seluk-beluk dari perusahaan. Dan yang kedua, ada simbol atau atribut yang digunakan secara khusus yang mencirikan dari perusahaan Gojek. Misalkan yang dapat kita lihat adalah penggunaan helm dan jaket yang berwarna hijau yang dipadu-padankan dengan warna hitam dengan ada logo Gojek di situ. Kemudian yang ketiga ada istilah khusus yang mungkin bisa mencirikan dari perusahaan tersebut. Istilah yang identik dengan Gojek yaitu delivery. Kemudian ada slogan yang mencirikan Gojek yaitu seperti bintang 5-nya ya Kak. Nah, selanjutnya budaya dalam Gojek ini termasuk customer responsive. Mengapa? Karena mereka berhubungan langsung pada customer service. Seperti yang dijelaskan Tia di awal, bahwa perusahaan ini awalnya menghubungkan driver dengan pelanggan melalui call center. Dan ini kemudian berkembang menjadi driver ini bisa berhubungan langsung dengan pelanggan. Adanya budaya customer responsive ini menjadikan para penyedia jasa dari Gojek untuk melakukan sikap yang sepantasnya kepada para customer atau pelanggan agar mereka menggunakan jasa dari perusahaan Gojek itu sendiri dan perusahaan Gojek dapat mempertahankan eksistensi dari perusahaan tersebut mengetahui antusiasme masyarakat yang sangat bagus. Perkenalkan, nama saya NIM Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang isu-isu budaya organisasi yang ada di perusahaan Gojek. Yang pertama itu mengenai menciptakan budaya etis atau sikap ya. Jadi di perusahaan Gojek ini budaya untuk bersikap fokus pada hasil dan juga itu sangat dijunjung tinggi ya, sangat diterapkan karena kita ketahui bahwa Gojek ini merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah menciptakan budaya inovatif. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan Gojek ini selalu berinovasi mengenai aplikasi Gojek, fitur-fitur yang terdapat di Gojek mulai dari GoFood, kemudian GoSend, kemudian ada GoCar dan lain sebagainya yang mungkin saat ini sedang dikembangkan kembali. Gitu. Kemudian menciptakan budaya customer responsive. Nah, di dalam aplikasi Gojek ini juga ada yang namanya fitur untuk penilaian. Jadi mereka sangat memperhatikan tentang bagaimana pelayanan mereka terhadap konsumen. Jadi bagaimana pendapat konsumen terhadap pelayanan mereka. Jadi budaya yang mereka pegang adalah akan selalu mendengarkan pesan atau kritikan dari pelanggan gitu. Jadi ada yang namanya fitur untuk penilaian juga kan di dalam aplikasi. Jadi dari situ mereka tahu bagaimana sebenarnya pelayanan mereka di mata para customer gitu. Kemudian ada yang namanya apa aja pemangku kepentingan organisasi yang ada di perusahaan Gojek ini. Jadi para stakeholder ini meliputi ada pelanggan, kemudian ada kompetitor atau pesaing, kemudian ada karyawan tentunya, ada media, kemudian pemerintah, pemegang saham, kemudian ada serikat buruh, ada masyarakat, dan yang terakhir ada kelompok tindakan sosial dan politik. Nah, jadi dari setiap stakeholder ini harus dijaga hubungannya.
Nah, stakeholder tersebut harus dikelola dengan baik hubungannya ya. Kenapa penting? Karena hubungan stakeholder tersebut dapat mendorong perusahaan, kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi bisa mendorong peningkatan kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian dengan begitu artinya organisasi ini atau perusahaan ini itu saling bergantung gitu, pada para kelompok eksternal atau pada para stakeholder gitu. Nah, gimana sih cara untuk mengelola hubungan stakeholder ini? Jadi perusahaan Gojek ini akan mengidentifikasi siapa aja yang bisa menjadi stakeholder dari perusahaan. Jadi misalnya siapa sih yang jadi sasaran konsumennya, kemudian siapa aja yang bisa jadi pesaingnya gitu. Misalnya salah satunya ada di salah satu aplikasi atau salah satu perusahaan yang sama dengan Gojek gitu, yang bergerak di transportasi umum gitu. Nah, itu merupakan kompetitor dari perusahaan Gojek ini. Kemudian konsumennya siapa aja, nah itu bisa ditentukan. Kemudian juga menentukan apakah pendekatannya seperti apa yang harus diambil gitu, yang harus digunakan untuk mengelola hubungan tersebut. Jadi pendekatan seperti apa agar hubungan antara perusahaan dengan customer, perusahaan dengan kompetitor itu selalu berjalan dengan baik gitu. Misalnya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan gitu. Kemudian kalau misalnya dengan kompetitor memberikan seperti kerjasama dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih untuk menciptakan perusahaan Gojek ini menciptakan budaya organisasi berbagi pengetahuan ya, pasti tentunya dengan kegiatan sharing atau kegiatan interview, wawancara dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para pendiri Gojek ya. Salah satunya adalah Pak Nadiem Makarim. Dia sering sekali diundang untuk melakukan kegiatan interview, melakukan wawancara untuk berbagi ilmu dan pengalamannya mengenai bidang wirausaha, sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses. Salah satunya yaitu sebagai pendiri Gojek yang merupakan unicorn di Indonesia, perusahaan terbesar. Dan tentunya lingkungan berbagi pengetahuan itu sangat penting, karena pengetahuan itu merupakan kekuatan, tapi berbagi pengetahuan itu adalah hal yang jauh lebih kuat gitu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 1 tentang budaya organisasi. Semoga dengan presentasi dan penjelasan dari kami bisa menambah ilmu dan kejelasan tentang